Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Abang El. Di video kali ini Abang El akan ajak kalian untuk mopo oto, atau dalam bahasa Indonesianya itu mengeluarkan biji kacang hijau dari kulitnya. Cara ini merupakan cara tradisional yang masih dilakukan terutama di kampungnya Abang El untuk mengeluarkan biji kacang hijau dari kulitnya. Jadi kacang hijau hasil panen yang udah kering dan dijemur, kalau kalian mau lihat ada di video Abang El sebelumnya, itu dikumpulin terus ditaruh di tempat atau dialasin kayak bekas karung gitu supaya nggak lari kemana-mana nanti bijinya. Terus dipukul-pukul menggunakan tongkat atau kayu untuk mengeluarkan biji kacang hijau dari kulitnya yang udah kering. Eits, cara mukulnya nggak boleh terlalu keras ya, harus pelan-pelan tapi pasti. Karena kalau terlalu keras dia akan merusak biji kacang hijau yang ada dalam kulit yang udah kering itu. Jadi ini masih dilakukan secara tradisional ya, atau yang dipanggilnya di Madura itu adalah mopo oto. Jadi cara yang dilakukan untuk mengeluarkan biji kacang hijau dari kulit kacang hijau yang udah kering. Kenapa masih dilakukan secara tradisional? Karena ini panennya nggak dalam jumlah besar gitu. Mungkin kalau dalam jumlah besar ini bukan cara yang efektif untuk mengeluarkan atau memisahkan biji dari kulit kacang hijau tersebut. Apakah di kampung kalian masih menggunakan cara yang sama juga atau sudah menggunakan cara yang modern? Komen di kolom komentar kalau misalnya masih menggunakan cara tradisional, atau komen juga kalau kalian menggunakan cara yang lain untuk mengeluarkan biji kacang hijau dari kulitnya yang sudah kering. Kalau kalian pernah lihat videonya Abang El, ini mulai dari membajak, terus menanam, terus memanen, dan juga mengeluarkan atau memotong dari kulitnya yang udah kering. Jadi berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi kalian wajib tonton video-video Abang El sebelumnya, jadi kalian tahu dan bisa mempunyai pengalaman atau at least tahu bagaimana cara hidup di desa. Ini dilakukan sampai semua biji yang ada di dalam kulit kacang hijau yang udah kering itu keluar. Ataupun kalau enggak nanti kita pasti akan sortir lagi untuk memastikan kalau enggak ada biji kacang hijau yang tersisa di dalam kulit kacang hijau yang sudah kering. Kalau kalian punya kacang hijau atau beli kacang hijau yang masih mentah, kalian biasanya atau sukanya dimakan atau dimasak apa nih? Kalau Abang El sih biasanya dimasak buat kolak kacang hijau. Kalau kalian ada variasi masakan atau makanan yang lain, boleh tolong tulis juga di kolom komentar ya. Abang El juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah support channelnya Abang El, yang sudah like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini, dan mudah-mudahan terus bertambah sehingga Abang El semangat untuk upload video-video yang lainnya, terutama tentang video-video yang berhubungan dengan kampungnya Abang El. Kalau kalian tonton videonya sampai akhir, nanti di akhir video akan terlihat hasil atau biji kacang hijau yang udah bener-bener dipisahin dari kulitnya yang udah kering. Kalau kalian lihat tuh udah mulai kelihatan kan biji-biji kacang hijaunya yang udah keluar dari kulitnya. Ya, itu akan dipisahin nanti, disortir, terus dikumpulin. Biasanya sih ibunya Abang El tuh nggak jual, disimpan kalau misalnya perlu untuk dibuat masakan atau kolak. Jadi tinggal ambil aja. Dan juga biasanya kalau hasil panen itu dikasih atau diberikan kepada tetangga-tetangga terdekat atau sanak family, sanak keluarga yang masih tinggal di sekitar rumahnya Abang El. Dan ini dia hasil kacang hijau yang sudah dipisahin dari kulitnya. Kelihatan dia masih bener-bener fresh karena baru aja langsung keluar dari kulitnya, cie. Dan ini akan disimpan terus dibersihin dulu, biasanya sih ditampih. Aku nggak tahu kalau bahasa Indonesia dipanggil apa, supaya debu-debunya itu hilang. Debu-debu yang tadi pas dipukul-pukul itu kan ada debu-debu yang dari kulitnya yang tadi dipukul-pukul. Jadi setelah itu disimpan, dibersihin pokoknya. Jadi sebelum disimpan tuh dibersihin semuanya biar nanti kalau disimpan dia nggak
ada kutu atau apa yang bisa menempel di situ. Jadi pastikan itu bersih.